Saudara Komnas HAM segera memanggil Densus 88 terkait dengan penembakan terhadap tersangka kasus terorisme Dr. Sunardi. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyatakan pemanggilan terhadap Densus 88 untuk mengklarifikasi terkait kasus tersangka Dr. Sunardi yang mendapat perhatian publik. Khairul Anam menjelaskan pemanggilan ini diperlukan agar tidak ada spekulasi terkait kasus yang ditangani Densus 88. Minggu depan kami akan meminta keterangan kepada pihak kepolisian, khususnya kepada pihak Densus 88. Nah, agar apa? Agar sesegera mungkin kami mendapatkan semua informasinya dan membuat terangnya peristiwa. Kan ini kalau kita membaca di ruang publik banyak hal informasi yang berdiri menyampaikan informasinya dengan berbagai latar belakang dan perspektifnya. Oleh karenanya penting bagi kami untuk meminta keterangan kepada Densus 88. Semoga minggu depan kami dapat memanggil Densus 88 agar segera ada terangnya peristiwa, ada keterangan yang komprehensif. Terkait dengan penembakan tersangka terorisme Dr. Sunardi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Basrawi mengatakan terkait dengan penangkapan dokter sudah dilakukan berdasarkan alat bukti yang ada. Meski demikian, ada tindakan yang harus diambil petugas ketika dihadapkan pada situasi yang membahayakan. Sudah ada ribuan teroris yang ditangkap oleh Densus dan tentu saja tidak semuanya ditembak mati, hanya sebagian kecil yang ditembak mati karena memang situasi-situasi overmah ini membahayakan masyarakat sekitar dan juga membahayakan para penegak hukum yang berusaha menangkapnya. Dr. Sunardi ini adalah situasi overmah yang tentu saja punya pertimbangan tersendiri di mana Densus banyak pertanyaan yang muncul mengapa tidak ditangkap di rumahnya. Tentu saja Densus punya standar operasional prosedur yang tidak boleh melakukan penangkapan di depan keluarganya, tidak boleh melakukan penangkapan di rumah ibadah. Lebih lengkap soal pemanggilan Komnas HAM terhadap Densus 88 terkait penembakan Dr. Sunardi, kami membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dan Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Khairul, Mas Islah. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Mas Khairul, klarifikasi seperti apa yang digali atau dicari Komnas HAM dari Densus 88 terkait dengan penembakan Dr. Sunardi? Yang pasti memang kita mau berangkat dari peristiwanya sendiri, terus latar belakang kenapa kok melakukan tindakan itu. Termasuk apakah betul misalnya almarhum ini sudah statusnya tersangka, apakah belum, dan kalau ada tersangka bagaimana konstruksi pembuktiannya. Sebenarnya begini kami sering berkoordinasi ya dengan teman-teman Densus 88 untuk selalu mengingatkan bahwa walaupun mereka punya kewenangan, tapi kewenangannya harus tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Makanya kalau kita cek misalnya 3 tahun terakhir, itu angka kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88 sangat turun. Ada 2 tipologi, kekerasannya turun, terus model glorifikasi juga nggak ada. Karena salah satu yang juga penting adalah glorifikasi. Jadi ketika ditangkap, terus proses penangkapannya diumbar di publik dan sebagainya. Nah, itu efeknya adalah membuat kekerasan itu berantai dan kontraproduktif terhadap program deradikalisasi. Nah, 2 catatan inilah yang sebenarnya membaik gitu. Semakin lama semakin membaik. Kalau kita cek model glorifikasi juga kecil sekali, kekerasan juga kecil sekali sebenarnya. Oke, baik Mas Khairul. Mas Islah, betulkah apa yang dilakukan tim Densus 88 menangkap Dr. Sunardi dengan menembak hingga tewas kontraproduktif dengan program deradikalisasi seperti yang disebutkan oleh Mas Khairul? Sebenarnya memang resiko terhadap upaya perlawanan dari kelompok jaringan teroris ini pasti ada karena memang mereka ini kan dalam metodologi bergeraknya
mereka selalu berusaha melindungi dirinya dengan kehidupan-kehidupan normal. Mereka berusaha melakukan infiltrasi terhadap kegiatan-kegiatan keseharian masyarakat, sehingga ketika terjadi penangkapan ini memang biasanya ada sikap-sikap resisten dari kelompok-kelompok ini. Ini biasa terjadi. Nah, cuma memang resistensi ini terkadang memang bersifat lembut, ada juga yang bersifat frontal seperti yang dilakukan oleh Dr. Sunardi ini. Nah, ketika resistensi itu yang bersifat frontal tadi membahayakan masyarakat sekitar, membahayakan para penegak hukum yang sedang melakukan upaya penangkapan, ini memang situasinya kemudian berkembang menjadi situasi yang overmah tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, dalam situasi overmah memang tidak ada pilihan lain untuk tindakan tegas yang terukur seperti yang dilansir oleh Mabes Polri. Tapi kalau saya setuju dengan Mas Hoirul bahwa dalam 3 tahun terakhir memang penangkapan dari Densus 88 secara represif memang sangat menurun sebenarnya, karena memang penangkapan yang dilakukan oleh Densus dalam beberapa tahun terakhir ini lebih berbasis kepada deradikalisasi, reintegrasi, dan kontraradikalisasi. Jadi mereka ini ditangkap untuk disadarkan, bukan lex talionis, bukan karena dendam kemudian mereka ingin disakiti. Anda melihat ada tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 terkait penangkapan Dr. Sunardi, ada situasi yang membuat Densus 88 menembak hingga tewas Dr. Sunardi. Apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan undang-undang, Mas Islah? Kalau menurut saya ini dalam situasi apapun, apalagi ini menghadapi kejahatan transnasional, ini secara kacamata awam ya, yang dihadapi ini sebenarnya adalah orang-orang yang merasa berjuang atas nama agama, yang orang-orang yang menurut mereka siap mati misalnya. Ini kan memang menjadi situasi yang berbeda ketika menghadapi kejahatan teror. Nah, otomatis ya resistensi yang dilakukan oleh mereka biasanya memang lebih mengarah kepada resistensi yang sifatnya brutal dan frontal. Kita harus memahami itu. Kita tidak boleh menggunakan asumsi-asumsi dari perspektif yang belum kita ketahui seolah-olah kita berada di sebelahnya Sunardi atau berada di sebelahnya para penegak hukum. Tapi memang situasi seperti ini lazim terjadi ketika ada tindakan yang harus dilakukan secara tegas dan terukur. Banyak sekali pasukan-pasukan anti teror di seluruh dunia mengambil keputusan cepat. Artinya tidak ada yang dilanggar, Mas Islah? Menurut saya tidak ada, karena ini memang upaya untuk membuktikan perlawanan. Mas Khairul, tidak ada yang dilanggar karena ada situasi yang mendesak hingga dilakukan tindakan seperti itu, terukur. Kami belum bisa menyimpulkan apapun, ya, karena kan memang informasi masih belum belum terdalam. Makanya penting bagi kami untuk memanggil Densus 88, ya, meminta keterangan kepada mereka, termasuk juga kalau ada dokumen atau apapun yang bisa membuktikan bahwa tindakan itu, kalau misalkan dikatakan terukur, ada ancaman apa buktinya. Nah, itu penting bagi kita semua. Sekali lagi, awalnya memang untuk membuat terangnya peristiwa, dan kita akan mengukur apakah ada pelanggaran ataukah tidak setelahnya. Tapi kan dalam pernyataan yang disebutkan oleh tim Densus 88 ada tindakan yang diambil oleh Dr. Sunardi dan 2 orang lainnya menabrakkan kendaraan ke tim Densus 88. Inilah yang kemudian disebut oleh tim Densus sebagai tindakan memberikan perlawanan dan akhirnya ada tindakan terukur untuk ditembak oleh tim Densus 88. Gimana nih Mas Khairul? Ya, yang paling penting adalah ada dokumen, ya, apapun itu, entah foto, entah video, entah apapun itu yang bisa menjelaskan peristiwa itu secara terang-benderang. Itu penting. Ya, kita beranjak dari sebuah bukti, terus kita akan menilainya. Itu satu. Yang kedua, memang ini juga kaget bagi kami, karena kami itu sering koordinasi sama Densus untuk mengingatkan bahwa ayo jangan menggunakan kekerasan, jangan menggunakan kekerasan. Bahkan misalnya mereka lagi mendorong untuk pakai kamera di setiap petugasnya misalnya. Itu salah satu desakan dari Komnas HAM. Atau yaitu tadi tidak boleh ada glorifikasi. Karena kalau glorifikasi itu nanti yang terjadi adalah kontraproduktif terhadap program deradikalisasi. Jadi memang catatan 3 tahun terakhir ini yang terjadi adalah banyak penangkapan, tapi angka kekerasannya menurun. Karena memang penangkapan itu
Baik. itu diorientasikan kepada program deradikalisasi, program integrasi dan sebagainya. Oke, masih setelah perlukah tim Densus 88 menjelaskan ini, memberikan klarifikasi soal penangkapan hingga menyebabkan Dr. Sunardi yang terlibat tindakan teroris ini tewas? Ya, kalau saya sebagai hanya pengamat teror ya, pengamat radikalisme, ekstremisme dan sebagainya, saya sangat mengapresiasi tindakan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM karena begini, asumsi-asumsi yang berkembang di luaran ini melalui media sosial maupun media mainstream ini kan sudah terlalu liar. Dan ini sesuai dengan tujuan dari Komnas HAM agar peristiwa ini menjadi terang benderang, itu saya sangat sepakat. Tapi bagaimanapun situasi overmach ini kan penegak hukum ini sebagai manusia biasa kan punya hak untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, ini yang harus kita pahami dan saya meyakini bahwa dari pihak Densus 88 pasti didukung oleh data-data yang kuat termasuk rekaman-rekaman video, termasuk kesaksian-kesaksian dari masyarakat yang menyaksikan secara langsung ketika peristiwa itu terjadi, termasuk dari gelar perkaranya sendiri. Dari mana kok tiba muncul nama Dr. Sunardi? Ini kan pasti pengembangan dari kasus-kasus sebelumnya, dari penangkapan-penangkapan sebelumnya, dari bagaimana Hilal Ahmar ini secara legalitas kok dilarang di berbagai negara, bagaimana mereka bergerak di bawah permukaan. Kalau orang-orang awam pasti melihatnya ini seolah-olah kehidupan Dr. Sunardi ini kan normal-normal saja. Tapi ini kan metodologi terorisme. Memang seperti itu. Dan mereka yang bergerak di bawah permukaan ini hanya pihak penegak hukum yang bisa mengiris itu, bisa menyisir itu. Kalau orang awam seperti saya melihatnya di atas permukaan, oh ini dokter, ini bergerak dalam bidang kemanusiaan, tapi kan kita nggak tahu bahwa Hilal Ahmar ini adalah lembaga yang sekarang yang memang dipakai sebagai cover untuk menyalurkan jihadis-jihadis trafficking ke banyak negara. Baik, Mas Koril, kalau menurut Mas Koril adakah yang dilanggar dari prosedur yang dilakukan oleh tim Densus 88 soal penangkapan Dr. Sunardi ini? Ya, nanti setelah kami dikasih semua dokumennya, kita lihat, kita akan juga cek kesaksian dari yang lain. Tapi memang kami ingatkan bahwa undang-undang terorisme itu salah satu prinsip dasarnya adalah setiap kali ada tindakan yang diambil, di samping mempertimbangkan keselamatan dan keamanan petugas, itu juga harus menjalankan prinsip-prinsip HAM. Itu letterlek gitu. Jadi satu-satunya undang-undang yang memang dikreasi punya kewenangan yang besar, ya karena waktu itu saya juga ikut terlibat di sana dalam pembuatan undang-undang itu, tapi sekaligus dibatasi dengan harus menjalankan prinsip hak asasi manusia. Meskipun ada situasi atau kondisi yang membahayakan penegak hukum. Nah, itu harus dibuktikan. Makanya kami berharap teman-teman Densus 88 nantinya kalau datang ke Komnas HAM membawa semua dokumennya. Termasuk kalau ada video, ada foto, dan lain sebagainya. Sehingga kita semakin jelas dan terang peristiwanya. Apakah itu kondisi yang mengancam petugas atau ada kondisi yang lain gitu. Dengan situasi yang terekam di lokasi penangkapan, kita sudah melihat di beberapa media juga di Kompas TV juga menayangkan itu soal situasi di lokasi kejadian penangkapan. Tidakkah itu menggambarkan situasi pada saat penangkapan itu ada perlawanan menurut Mas Khoirul? Saya kira yang disebar di publik pasti kurang detail ya. Karena kalau disebar detail kan pasti akan mengganggu proses penegakan hukum berikutnya. Baik. Nah, oleh karenanya kami ada kerusakan gitu yang tergambar. Kepada Komnas HAM lebih detail lagi. Lebih detail, sedetail apa yang dibutuhkan oleh Komnas HAM, diharapkan bisa membawa apa saja bukti-bukti yang disampaikan oleh Densus 88 ketika nanti bertemu dengan Komnas HAM? Yang paling akurat memang video. Yang paling akurat ya. Jadi tidak hanya soal kesaksian dari orang yang melihat, tapi juga video atau dokumen-dokumen yang lain. Yang termasuk juga yang bisa menjelaskan profil Dr. Sunardi ini siapa. Sehingga memang apakah ini masuk dalam spektrum undang-undang terorisme dengan berbagai kewenangannya, ataukah masuk dalam spektrum undang-undang yang lain. Baik, Mas Islah, jadi ini memang penting bagi tim Densus 88 untuk memberikan klarifikasi ini dengan bukti-bukti yang mendukung bahwa disebutkan ada perlawanan yang diberikan oleh Dr. Sunardi menurut Anda?
Ya, ini memang penting ya, karena memang ini menyangkut nyawa manusia bagaimanapun. Tapi kalau melihat konsep dari penanganan Densus, cegah dan tindak Densus dalam beberapa tahun terakhir, ini memang Densus sangat mengacu kepada bagaimanapun terorisme ini adalah kejahatan pemikiran. Ini Pak Kadensus di berbagai media, Pak Irjen sudah sering menyuarakan ini bahwa kejahatan pemikiran. Artinya tidak bisa dihentikan dengan peluru, tapi bisa dihentikan dengan moderasi agama dan edukasi kebangsaan lainnya. Ini jelas. Nah, mengapa ini kemudian terjadi di Sukoharjo ini? Satu, memang perlawanan itu kan tidak harus berupa senjata. Perlawanan itu bisa dilakukan dengan cara apapun, membuat obstacle dan barrier-barrier, karena memang hampir semua teroris itu ketika ditangkap mereka berusaha membuat barrier-barrier, membuat berbagai proses-proses penghalangan terhadap proses penangkapannya, cuma tidak membahayakan dari nyawa si penegak hukum. Nah, penegak hukum di sini punya hak untuk melindungi nyawanya. Nah, ketika itu sifatnya adalah mengancam nyawa penegak hukum, otomatis inilah yang disebut dengan situasi overmacht tadi. Nah, proses inilah yang terjadi dalam kejadian di Sukoharjo ini, ketika si Dr. Sunardi almarhum Allahyarham ini melakukan siksak, membuat dan ada 2 korban dari pihak Densus 88 yang dirawat di rumah sakit karena perlawanannya sudah mengarah kepada fisiknya. Nah, asumsi-asumsi ini berkembang liar, seolah-olah Dr. Sunardi ini lumpuh pakai tongkat, seolah-olah tidak bisa pakai mobil. Ini pakai mobil dan perlawanan itu dilakukan lewat mobilnya, bukan dengan badannya. Itu yang harus dibuat terang benderang, dan kalau saya pribadi sih sangat mengapresiasi dari Komnas HAM untuk membuat perkara ini tidak menjadi liar dengan asumsi-asumsi perspektif yang menurut saya sangat eksklusif ya. Untuk meluruskan informasi dan juga klarifikasi. Terakhir untuk Mas Khoirul, sudah ada respons dari Densus 88 soal undangan itu, pemanggilan itu? Komitmennya ada, cuma tinggal soal waktu. Soalnya memang Pak Kadensus komunikasi dengan kami sedang sibuk soal program deradikalisasi ini. Jadi napiter ditemukan dengan tokoh-tokoh agama, dia bisa berdialog dan sebagainya. Makanya dia minta waktu untuk konsolidasi internal sehingga bisa datang ke Komnas HAM dengan data yang lengkap, dokumen yang lengkap, dan komitmen yang tinggi. Itu komitmennya. Baik, perkembangannya akan kami nantikan. Terima kasih Mas Khoirul Anam, terima kasih juga Mas Islah Bahrawi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.